Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Filsafat. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ma'ruf dengan NIM 012003 kelas A, program studi Ilmu Hukum angkatan 2020, kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum mazhab positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Hadirnya aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh Auguste Comte, seorang filsuf sekaligus sosiolog ternama. Aliran ini mulai dikembangkan oleh Comte sejak abad ke-19. Seiring dengan kemajuan zaman, positivisme juga dikembangkan oleh beberapa tokoh teoritis lainnya. Comte berpendapat, positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sesi yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Berikutnya adalah pengaruh positivisme dalam pembangunan hukum. Yang pertama, kelebihan paham positivisme hukum, yaitu adanya tatanan masyarakat yang teratur. Paham positivisme hukum atau dalam wacana hukum sering disebut dengan legisme atau legal positivism telah dianut oleh banyak negara selama beberapa abad. Mulai awal abad ke-9, Prancis telah membuat kode sivil yang kemudian diikuti oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara lainnya. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih mempergunakan kode warisan Belanda kolonial, yang konon juga diadopsi dari Perancis. Tatanan hukum positif tersebut telah menghasilkan tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi, dan teratur. Tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah atau badan legislatif, dan pemerintah negara dalam menjalankan kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundang-undangan. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi. Dan yang selanjutnya adalah adanya kepastian hukum. Hukum dapat menjamin hak-hak perseorang dan seluruh warga negara. Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat diperoleh. Seorang yang dilanggar haknya bisa menuntut secara hukum. Hukum dalam konsep positivisme merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh negara, sehingga hukum bersifat pasti. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum, maka dia dapat langsung mencari ketentuan hukumnya di dalam undang-undang yang tertulis tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu terjaminnya keadilan secara hukum. Hukum dalam paham positivisme merupakan hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Dengan demikian, maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum tersebut. Hukum diciptakan untuk semua orang, tidak melihat perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial, dan kekayaannya. Semua orang dan warga negara akan dijamin haknya oleh hukum tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan keadilan hukum atau justice
karena memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang. Pada poin kedua membahas tentang kelemahan paham positivisme hukum. Meskipun memiliki banyak kelebihan, positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, sulit tercapainya keadilan sosial. Hukum positif jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan tidak merata pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, serta pendidikannya, akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan yuridis dan kepastian hukum terkadang bertentangan dengan keadilan sosial. Padahal tuntunan masyarakat saat ini adalah keadilan sosial dan penerapan hukum hendaknya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat. Yang selanjutnya adalah sistem hukum positif yang tertutup, membatasi penafsiran dari masyarakat. Paradigma positivistik dan paham legisem atau positif hukum yang dianut oleh para penegak hukum di Indonesia saat ini juga sering menuai permasalahan. Penafsiran hukum secara tertutup dilakukan oleh para penegak hukum sering dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sistem interpretasi terhadap hukum yang terbuka saat ini sedang dituntut oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan masyarakat. Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh badan negara yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum sangat tergantung pada kekuasaan yang berdaulat dan berwenang dalam membentuk undang-undang tersebut. Sebagai akibatnya adalah munculnya penyelewengan dalam pembuatan hukum karena adanya kepentingan-kepentingan para pembuat hukum. Oleh karena yang membentuk hukum adalah pemerintah dengan persetujuan DPR, maka hukum sering dibentuk dengan kepentingan penguasa, sehingga yang muncul adalah produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas. Hukum dibuat untuk dimainkan oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki modal. Jadi dari paparan yang sudah saya sebutkan tadi, tampak bahwa paham positivisme yang diintrodusir oleh Auguste Comte telah berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam juga digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, dengan perkembangan positivisme ini masyarakat telah melampaui tahap teologis dan tahap metafisis dan beralih ke tahap positif. Paham positif ini selain berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat. Sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik buruk. Konsep hukum positif di Indonesia juga menganut konsep hukum dari para pemikir hukum positif, sehingga tampak jelas adanya pengaruh dari paham positivisme dalam hukum Indonesia, baik dalam konsep dan pembentukan hukum maupun dalam praktik hukumnya. Baik, demikianlah video ini dibuat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya meminta maaf apabila dalam penyebutan nama dan apapun itu yang tidak sesuai, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat mengharap kritik dari teman-teman sekalian agar video ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.